Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suniasin Rosyada dengan NPM 2024-21-500-138 izin untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah agama. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan, yaitu pengertian HAM dan demokrasi Islam, demokrasi dan HAM menurut Islam dan Barat, konsep Madani dalam Islam. Topik pertama, ada pengertian HAM dan demokrasi Islam. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia. Ini merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau latar belakang lainnya. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapat pendidikan, hak atas perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. HAM biasanya dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu 1. Hak sipil dan politik. Ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. 2. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, kondisi hidup yang memadai, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Lalu ada pengertian HAM menurut undang-undang di Indonesia yang dapat ditemukan dalam beberapa dokumen hukum utama. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 memuat berbagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, seperti hak hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang hak-hak asasi manusia dan mekanisme perlindungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjelaskan kewajiban negara dalam melindungi dan menegakkan HAM. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat dan menetapkan prosedur untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Secara umum, HAM mencakup hak-hak yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan melekat pada setiap individu karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini meliputi hak atas hidup, kebebasan, keamanan, perlakuan yang adil, dan hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk. Berikutnya, ada pandangan hak asasi manusia menurut Islam. Pandangan hak asasi manusia menurut perspektif Islam mengarah pada hak-hak yang diberikan Allah SWT sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hak asasi manusia perspektif Islam menganut pandangan yang bersifat teosentris atau religius atau ketuhanan. Tuntutan penegakan hak asasi manusia sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap derajat kemanusiaan dari kesewenangan pemegang kekuasaan. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak tersebut di hadapan Allah SWT.
Dalam perspektif Islam, sebagaimana yang dikonsepsikan Al-Quran, hak asasi manusia bersesuaian dengan hak-hak Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu ilahi yang telah diturunkan melalui para nabi dan rasul dari sejak permulaan eksistensi umat manusia di atas bumi. Dengan kata lain, hukukullah dan hukukul ibadah adalah tetap dari Allah SWT. Berikutnya ada demokrasi dan HAM menurut Islam dan Barat. Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Siyasah berakar kata sasa, yasusu, siyasatan, berarti mengatur, memerintah, atau melarang. Siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinnya. Secara tersirat, dalam pengertian siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu satu, tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian. Dua, cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Secara istilah, politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. Pengertian siyasah lainnya oleh Ibnu Aqil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemufsadatan. Pandangan politik menurut syara, realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Sebagaimana apa yang telah disebutkan dalam konsep HAM, kategori hak sipil dan politik di mana setiap manusia memiliki kebebasan berpendapat, juga hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pemerintah tidak boleh campur tangan terhadap kebebasan individu. Seseorang bebas dalam membentuk, memperbaiki, dan meraih tujuannya. Dalam arena politik, kewarganegaraan merupakan instrumen untuk meraih tujuan non-politis dari pribadi-pribadi yang otonom dalam menentukan pilihannya. Sementara aktivitas politik dikonseptualisasikan dalam rangka meletakkan aturan legal tentang hubungan sosial antar individu dalam memperoleh kepentingan masing-masing. Berikutnya, ada konsep madani dalam Islam. Kata madani merupakan penyifatan terhadap kota Madinah, yaitu sifat yang ditunjukkan oleh kondisi dan sistem kehidupan yang berlaku di kota Madinah. Konsep masyarakat madani merupakan konsep yang bersifat universal dan memiliki 6 karakteristik, diantaranya pluralisme. Masyarakat madani mengakui semangat pluralisme sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sesuatu yang kodrati dalam kehidupan dan bertujuan untuk mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis. Namun perbedaan harus dilandasi pula dengan sikap inklusif dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar, seraya mempertahankan identitas agama yang otentik. Lalu ada toleransi. Masyarakat madani memiliki sikap toleransi yang tinggi, baik terhadap sesama agama maupun terhadap agama lain, dan menghargai pendapat orang lain. Hal ini juga sejalan dengan tujuan agama yang tidak hanya menjaga kelestarian, tapi juga memberi hak hidup berdampingan serta menghormati satu sama lain. Lalu ada demokrasi. Masyarakat madani mengedepankan demokrasi sebagai suatu pilihan untuk membangun dan memperjuangkan kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera, di mana demokrasi bukan hanya tentang kebebasan dan persaingan, tetapi juga tentang tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat yang adil dan merata.
Lalu ada keadilan sosial, yang merupakan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Lalu ada partisipasi sosial, yakni partisipasi masyarakat yang bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa atau pihak lainnya, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab. Yang terakhir, ada supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya, dan mohon maaf bila ada kesalahan terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.